Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Hai, welcome to my channel. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Kita ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakan. Dan kita mohon maaf kalau misalnya kita punya salah-salah ke kalian, baik perkataan, ataupun perbuatan, ataupun apa aja lah. Pokoknya kita minta maaf ke kalian. Yeay. Dan sekarang ini momen yang pas kita mau share ke kalian tentang spesial lebaran. Yakni gimana sih caranya biar saat lebaran kalian gak rakus. Dan alhasil kalau kalian rakus nanti kalian tambah gendut. Kalau kalian tambah gendut nanti PR kalian tambah banyak. Kalau PR kalian tambah banyak pasti nanti kalian bakal mager. Pasti kalian penasaran apa aja? Ini dia. Langsung aja yang pertama. Yang pertama adalah jangan sarapan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kenapa kita nyaranin kalian jangan sarapan dulu sebelum sholat Idul Fitri? Karena biar perut kalian menyesuaikan dulu. Jadi kan kemarin kita puasa itu kita sahur sekitar jam 3 atau jam setengah 4. Nah, kalau misalnya sekarang sebelum sholat Id, biasanya tuh sholat Id mulai jam 6 ya. Kita pasti sarapannya setengah 6 atau bahkan jam 5. Nah, itu nanti perut kalian bisa shock, bisa kaget, dan alhasil nanti perut kalian bisa begah. Dan jangan sarapan terlalu banyak, misalnya nasi terlalu banyak, nanti soalnya setelah sholat Id kalian bakal keliling ke rumah-rumah saudara, kerabat, ataupun ke tetangga-tetangga kalian. Jadi sisakan space untuk perut kalian, untuk nanti kalian bersalam-salaman kepada saudara, ataupun teman, ataupun kerabat kalian. Dan saran kita, kalau misalnya kalian emang lapar banget, kalian bisa konsumsi roti atau camilan ringan lainnya yang setidaknya tidak membuat kamu terlalu kenyang, kayak gitu. Dan jangan lupa kalian harus konsumsi 2 gelas air putih biar badan kalian terlihat segar. Yang kedua adalah batasin makanan. Batasin makanan di sini maksudnya adalah ini cerita pengalaman aja sih. Biasanya setelah sholat Id kalian bakal pulang ke rumah, dan di rumah itu bakal dijamu besar-besaran. Kalian bakal makan besar-besaran sama keluarga kalian. Jadi mungkin banyak banget makanan di situ, ada opor, rendang, gulai, sate, dan lain-lain. Tuh makanan yang berlemak, bersantan, berminyak, semua ngumpul jadi satu. Itu bakal kalian santap. Nah, batasin makanan di sini maksudnya adalah setelah kalian selesai sholat Id, kalian jangan langsung memakan itu semua. Jadi kalian mungkin bisa pilih salah satu dari beberapa lauk, dan jangan terlalu banyak makan nasi kali ya kalau saran kita, karena kalian harus sisain space perut kalian untuk nantinya kalian keliling-keliling rumah saudara, keliling rumah kerabat, kayak gitu. Jadi kalian mungkin bisa ngambil opor ayam sedikit sama nasi dikit aja. Jadi jangan, gak usah terlalu kenyang lah, ntar tuh bakal bikin perut kalian enak banget. Lalu yang ketiga adalah tidak harus makan nasi. Nah, di sini biasanya tradisi keluarga, tradisi kerabat, ataupun tradisi lebaran di Indonesia adalah waktu kita berkunjung ke rumah kerabat, saudara maupun tetangga, kita pasti bakal ditawarin makanan. Dan salah satunya ada makanan kecil plus makanan besar. Makanan besar di sini dalam artian kalian pasti disuruh makan di tempat itu juga. Jadi mungkin 3:7 rumah yang bakal nawarin kalian buat makan nasi. Dan mereka pasti nggak bakal puas kalau misalnya tamunya itu belum makan masakannya dia. Jadi istilahnya kayak gitu. Nah, di sini kalian nggak perlu makan nasi di setiap rumah, tapi kalian cukup bisa makan lauknya aja. Jadi misalnya kalau di rumah itu dia lagi nawarin rendang nih, kalian bisa makan rendangnya aja, dan kuah rendangnya dikit aja, karena emang rendang itu kandungan santannya tuh banyak banget gitu kan. Jadi ntar enak banget loh kalau misalnya terlalu makan makanan bersantan, terus makanan berminyak, itu bakal bikin kamu enak banget. Jadi kalian bisa hindari nasi dengan alasan mungkin lagi diet, lagi udah kenyang nih, jadinya nggak makan nasi. Yang penting kalian ambil lauknya aja, 1 atau 2 sendok, itu pasti keluarga yang kalian kunjungin pasti akan jauh lebih senang daripada kalian tidak makan sama sekali. Dan yang keempat adalah hindari manis berlebih.
Jadi biasanya di rumah-rumah yang kalian kunjungi ataupun di rumah kalian pasti menyediakan dua tipe minuman. Yakni yang pertama minuman air mineral dan yang kedua pasti minuman yang berasa atau minuman yang manis. Nah, di sini pasti di setiap rumah tuh bakal nyediain minuman manis. Dan saran kita, kalian di antara kedua pilihan ini kalian harus milih yang air mineral. Karena emang selain itu menyehatkan, bisa membersihkan ginjal kalian, juga nggak bikin tenggorokan kalian merasa serik ataupun kalian tersedak gitu. Dan kasus-kasus sebelumnya, setelah lebaran kita biasanya batuk, radang tenggorokan, itu karena emang kita terlalu berlebihan minum minuman manis. Nah, itu harus kalian kurangin. Jadi misalnya kalian berkunjung ke rumah seseorang nih, orang itu nggak nyediain minuman air mineral, ya kalian harus jaga-jaga dari rumah ataupun jaga-jaga di tas kalian bawa minuman mineral, kalian minum itu aja, kayak gitu. Nah, lalu yang kelima, makan kue aja udah cukup. Jadi maksudnya di sini adalah bagi kalian yang bener-bener program diet banget dan kalian udah enak banget sama yang namanya makanan porsi gede, makanan-makanan berat kayak opor, gulai, sate, dan lain-lain, kalian bisa memilih untuk makan kue aja. Jadi di setiap rumah kalian bisa milih aja kue yang kalian suka, tuh makan aja. Kalau misalnya kalian ditawarin sama pemilik rumah, ayo makan, kalian bisa nolak, udah kenyang nih, udah begah, udah apa. Tapi biasanya kalau kita nolak, itu pemilik rumah bakalan maksa kita buat makan, ya nggak sih? Dan mau nggak mau kita harus makan, tapi hal ini bisa kalian hindari dengan cara keluarin jurus andalan kalian. Kalian minta bungkus makanannya. Terlihat sedikit lol sih, tapi percayalah ini pengalaman banget. Mami Gita itu paling suka banget kalau bawain orang makanan. Jadi misalnya tuh orang nggak habis tuh makan di rumah, kayak udah ini lo bawaan. Jadi kayak gitu itu emang suka banget orang-orang yang pinter masak, apalagi kalau mereka minta bungkus tuh bakal dibungkusin banyak banget. Nah, kalian bisa minta, oh dibungkus aja tante makanannya, dibungkus aja bu makanannya. Itu bisa kalian makan nanti di rumah setelah kalian keliling. Itu jurusnya. Dan yang keenam adalah buat jadwal makanan khusus. Maksudnya buat jadwal makanan khusus di sini adalah, kita jelasin dulu. Biasanya dari tahun ke tahun kalau kalian berkunjung ke rumah saudara, kerabat ataupun tetangga, kalian pasti hafal kan, si Om A nih nyediain makanan apa ya yang enak, si Om B nyediain makanan apa yang enak. Nah, kalian pasti hafal makanan-makanan yang enak di keluarga kalian, di saudara-saudara kalian. Nah, itu yang harus kalian bikin list makanan. Contohnya kayak begini. Tada! Nah, kita udah bikin list-listnya seperti ini, bisa kalian lihat di gambar sekarang. Misalnya si Om A ini paling enak di rumahnya tuh nyediain nastar sama sup buah. Nah, ya udah di rumah si Om A ini kalian nggak usah makan yang aneh-aneh selain makan nastar sama sup buah. Jadi yang kalian banyakin kedua makanan itu aja. Jadi misalnya di Om A ini kalian disediain opor, kalian dia tolak aja makan opor, kalian cuma makan nastar sama sup buah. Lalu di Om B nih, misalnya ada kastengel keju yang leleh. Nah, kalian ya udah makan kastengel itu aja, nggak usah yang lain-lain. Ini tujuannya buat menghemat space perut kalian juga sih. Terus yang ketiga, misalnya di Tante A ini ada opor daging. Boleh banget kalian makan opor, makan gulai, makan sate, tapi tanpa nasi. Seperti tadi yang kita jelasin, kalian harus kurangin banget nasi. Kalau bisa nggak pakai nasi, karena kalian tadi di rumah udah makan kenyang banget kan, kayak gitu. Lalu di Tante B ini ada salad buah, kalian jadi cukup makan salad buah. Terus di Nenek misalnya ada keripik singkong pedas, atau ada pastel tutup lele misalnya. Jadi kalian cuma makan itu aja list-listnya. Kalian list-list itu, kalian bikin list. Misalnya kalian satu hari berkunjung ke 10 orang, ya kalian bikin list 10 orang itu yang kalian hafal makanannya apa sih. Dan list ini bisa kalian lipat, dan bisa kalian taruh di dalam casing HP kalian. Nah, kayak begini. Tada, taruh aja di sini. Nah, ntar tinggal buka deh. Kalian mau makan apa aja di si A, si B, si C, si D, si E, si bla bla bla. Kayak gitu. Lalu yang ketujuh adalah buat pantangan dan bikin wallpaper. Maksudnya di sini adalah seperti yang tadi udah kita jelasin. Setelah kalian bikin list, kalian harus bikin pantangan nih. Misalnya kalian pantang makan gorengan, pantang makan santan, kalian harus bikin itu dan bikin wallpaper. Kalian pasti kurang jelas kan? Kita jelasin lagi. Contohnya adalah kalian bikin wallpaper di HP seperti ini.
Nah, tuh, kita taruh di layar sebelah. Nah, seperti ini tampilan wallpaper HP kalian. Jadi kalau kita sih nulisnya pantangannya no gorengan, no santan too much, no manis-manisan, no nasi too much, no sambal too much, no nastar too much, no ketupat too much. Nah, di sini maksudnya antara too much dan bener-bener no itu beda. Kalau no itu bener-bener nggak mau makan sama sekali, tapi kalau yang too much ini boleh makan, cuman dibatasin kayak gitu. Dan di sini kita tulisin jangan rakus ya, nanti gendut baru tahu rasa. Nah, itu adalah salah satu kalimat yang bisa memperkuat iman dan jiwa kamu. Dan juga kita di sini sengaja milih gambar cewek yang seksi banget, karena emang wish kita itu pingin badan yang kayak begitu, makanya ini bisa nambah semangat banget. Dan saran kita, kalian taruh di screen lock, karena emang setiap kali kalian buka HP, kalian langsung buka ini. Dan kenapa harus ditulis di HP? Karena hampir 90% hidup kita setiap harinya kita bakal ngecek HP setiap harinya, ya enggak? Dan yang terakhir, kalian harus bikin simulasi. Maksud simulasi di sini adalah kalian boleh bayangin atau praktekin, tapi kayaknya kalau dipraktekin jangan kalian terlalu kalian sekarang bayangin deh, kalian ada mangkuk gede banget. Ibaratin mangkuk itu adalah perut kalian. Lalu kalian isi dengan nasi, kare, gulai, sate, sup, opor, rendang, terus air putih, sirup, nastar, kastengel, apalagi permen, mayo, coklat, apalagi saus, air lagi, sirup lagi. Di mangkuk kita pasti penuh banget dengan makanan. Lalu kalian aduk jadi satu mangkuk itu, pasti kalian ngeliatnya kayak nggak enak banget kan dilihat. Nah, itulah keadaan perut kamu kalau kamu semuanya dimakan. Jadi kasihan banget kan perut kamu, semua jenis makanan dicampur jadi satu. Ada yang tinggi kolesterol, tinggi gula, aduh kasihan banget. Dan itulah mungkin ada beberapa kasus di mana orang sehabis lebaran mereka justru sakit tenggorokan mungkin, atau kolesterolnya kambuh mungkin karena emang mereka tidak memperhitungkan makanan yang mereka santap waktu lebaran. Dan belum lagi kalau makanan-makanan itu bisa bikin kalian enek kan, pasti itu bisa mengganggu proses silaturahmi kalian dari rumah ke rumah. Jadi bijak-bijaklah kalian dalam memilih makanan, menyantap makanan, jangan asal lebaran semuanya disantap. Oke? Dan itu tadi udah kita jelasin tentang gimana caranya tips biar gak tambah gendut waktu lebaran, dan tips-tips buat kalian untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi makanan saat lebaran. Kita udah selesai. Dan sekarang sesuai janji kita kemarin sekitar hari Rabu, kita udah janji di Instagram buat followers kita bakal adain diet challenge. Siapa yang udah tahu? Saya. Nah, kita bakal adain diet challenge untuk bulan depan, yakni bulan Juli. Jadi tenang, setelah lebaran kok diet challenge-nya. Dan bagi teman-teman di YouTube yang belum tahu, sekarang kita kasih tahu bahwa bulan depan dari tanggal 3 Juli sampai 3 Agustus kita bakalan adain diet challenge. Kalian bebas banget mau ikut, gratis tanpa dipungut biaya, tapi syaratnya adalah bagi kalian yang masih di bawah 17 tahun, kita nggak menganjurkan untuk ikutan diet challenge ini karena emang kalian masih dalam tahap pertumbuhan kayak gitu. Dan diet challenge ini punya beberapa syarat yang emang harus kalian lakukan. Syaratnya tentunya tidak dipungut biaya sama sekali, kalian nggak bayar ke kita sama sekali. Kita pure kasih online coach ke kalian melalui, jadi nanti di diet challenge ini kita bakal kasih modul tebel banget, nggak tebel-tebel banget sih. Jadi ada beberapa macam modul ke kalian yang bisa kalian pelajarin kayak gitu. Jadi nanti kita bakal kasih kalender dan modul panduan diet ke kalian yang bisa kalian download nanti di saat tanggal 2 Juli 2017, tepatnya di hari Minggu. Kita bakal bikin video lagi tentang diet challenge. Dan besok di hari Rabu pada tanggal 28 Juni 2017 kita bakal bikin video khusus buat jelasin persyaratan dan persiapan apa aja yang bakal kalian butuhkan untuk diet challenge. Kalian udah ada yang mau belum? Bagi kalian yang mau ikut, komen di sini yang rame ya. Karena kemarin di Instagram itu
banyak banget yang DM kita. Sekitar ada 1000 akun yang mereka tuh mau ikutan diet challenge. Wow, amazing banget. Belum di YouTube ya, kalian mau ikutan udah berapa banyak akun yang mau ikut. Jadi kita berharap nanti waktu diet challenge gak cuma ngomong doang, tapi kalian juga harus ikutan beneran kayak gitu. Dan kita adain diet challenge ini adalah untuk nasional. Bagi kalian yang udah lihat video kita kali ini maupun bagi kalian yang udah lihat video kita di Instagram, kalian boleh banget join. Tapi nanti akan kita kasih tanggal start dan finishnya itu tanggal berapa. Dan tujuannya adalah kita pingin menyemangati kalian. Kalian juga bisa menyemangati teman-temannya satu sama lain kayak gitu. Jadi enak kan, diet bareng-bareng itu bakal jauh lebih enak daripada kalian diet sendirian dan kesiksa. Terus juga nanti di akhir tanggal, di finishnya kita bakal kasih surprise buat 3 orang yang terpilih. Jadi surprise-nya apa aja ntar bakal kita jelasin, oke? Dan bagi kalian yang belum follow Instagram kita di @gita_vbpr, nah kalian bisa follow sekarang juga karena kita bakal kasih informasi setiap harinya mengenai diet challenge ini. Jadi kita bakal kasih alarm ke kalian kapan video yang diupload, kapan start dietnya, apa yang dibutuhkan. Jadi bakal kita kasih alarm terus di Instastory. Jadi kalian harus follow ya. Dan kalian juga jangan lupa pantengin video besok Rabu tanggal 28 Juni 2017. Kalian wajib banget nonton bagi kalian yang mau ikutan diet challenge. Karena di sana kita bakal jelasin persiapannya apa aja, syaratnya apa aja harus kalian lakukan. Karena emang diet challenge ini tidak dipungut biaya, maka dari itu syarat-syarat yang kita berikan harus kalian lakukan. Dan tentunya syaratnya mudah kok. Nggak yang rumit banget gitu, nggak. Jadi tunggu besok Rabu aja, kalian harus nonton, oke? Jadi kenapa kita umumin sekarang hari Minggu padahal masih jauh ya, masih sekitar 1 minggu lebih. Karena emang biar kalian mempersiapkan mental kalian bagi kalian yang ikut diet challenge. Kalian bisa puas-puasin makan dulu semingguan ini, tapi jangan terlalu puas. Karena nanti PR kalian bakal makin banyak dan makin susah kayak gitu. Apalagi ya. So kita excited banget, banyak banget yang mau ikutan diet challenge. Dan kalian penonton YouTube yang belum tahu tentang kabar ini, langsung komen di sini sekarang juga yang mau ikut, langsung komen ya. Yay! So hari ini kita udah selesai jabarin semua informasi kalian seputar lebaran dan seputar diet challenge. Dan jangan lupa like dan subscribe video kita di bawah ini. Bagi kalian yang belum like, like sekarang juga. Dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Dan see you besok hari Rabu tanggal 28 Juni 2017. So stay tuned, bye bye. Jangan lupa ya, tanggal 28 Juni 2017.